Silakan kau cari nafkah di Indonesia ini. Allah ciptakan negeri ini, silahkan kau cari nafkah. Kau kuasai ekonomi di negeri ini, silahkan, kami ikhlas. Tapi jangan kau hina Nabi kami. Holywing tutup. Banyak yang bertanya dan berkata, bagaimana dengan nasib karyawannya, dengan rezekinya, dan lain sebagainya. Saudaraku, asyaku fir rizqi asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Menarik informasi yang beberapa hari ini begitu viral, yakni penutupan Holywings. Seperti diberitakan bahwa di awal-awal ketika ada promosi Holywings dengan botol berlabel nama Muhammad dan Maria, itu kemudian mendapatkan respon dari berbagai kalangan publik Jakarta. Lalu kemudian banyak komunitas yang kemudian meminta untuk menutup tindakan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan seperti Gerakan Pemuda Ansor, KNPI, dan lain-lain sebagainya. Itu kemudian melakukan protes, bahkan konvoi mendatangi Holywings untuk kemudian menutup. Dan perkembangan berikutnya adalah pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan, kemudian mengambil langkah tegas dengan menutup, bahkan mencabut izin Holywings. Beragam respon kemudian muncul dari semua tahapan itu. Yang jelas bahwa Holywings telah dengan sengaja membuat kegaduhan-kegaduhan dan sebuah tindakan yang berpotensi menista agama. Salah satu respon yang ditunjukkan oleh seorang dai terkemuka, penceramah kondang dari Sulawesi Selatan, Makassar, yakni Ustadz Dasat Latif, itu kemudian begitu terharu dan hingga ia menangis melihat tindakan yang dilakukan oleh Holywings dalam promosi minuman beralkohol tersebut. Dia mengatakan bahwa kita menghargai setiap orang, silahkan mencari rezeki di Indonesia, tetapi jangan pernah menghina manusia yang paling mulia, yang menjadi panutan umat Islam. Itulah yang membuat dia begitu terharu. Jangan salahkan kami ketika nama Nabi kami, manusia yang kami cintai, yang kami mau mati untuk membela beliau, lalu kau gandengkan namanya dengan hamar. Kau gandengkan nama manusia yang kami muliakan dengan nama hamar. Kami tidak benci kalian. Silakan kau cari nafkah di Indonesia ini. Allah ciptakan negeri ini, silahkan kau cari nafkah. Kau kuasai ekonomi di negeri ini, silahkan, kami ikhlas. Tapi jangan kau hina Nabi kami. Jangan kau rendahkan manusia yang mulia, lalu engkau menghina Nabi kami. Kami berbicara, kau anggap kami radikal. Kami membela Nabi kami, kau anggap kami intoleran. Peradaban apa yang kalian miliki? Akal sehat apa yang kalian pakai? Atas nama demokrasi kalian membebaskan dirimu
dari aturan dan norma saling menghormati. Ini negara ketuhanan yang Maha Esa, bukan negara barbar, bukan negara yang tak beradab. Kita punya Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Hargai norma-norma agama kami. Kami tidak membenci kalian, tapi kami minta, mari saling menghormati. Salah satu di antaranya, hargai perasaan kami. Kami menyebut namanya saja, kami berdiri karena kami mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada diri dan keluarga. Apa yang dilakukan oleh Holy Wings ini tidak bisa dibenarkan dan memang harus ditindak tegas, karena jelas-jelas dengan sengaja kemudian dia melakukan tindakan yang akan menista agama. Bagaimana tidak menjadi seorang tim promosi itu kan adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang punya banyak pengalaman. Lalu kenapa dengan beraninya, dengan entenya dia memberi botol beralkohol itu dengan nama Muhammad dan Maria? Kemudian kita coba lihat respon dari salah satu dai kondan juga, namanya Gus Miftah. Ketika ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana nasib daripada karyawan akibat ditutupnya Holy Wings? Lalu kemudian Gus Miftah memberikan sebuah pesan yang cukup membuat kita semua terenyuh. Bagaimana tidak, Gus Miftah dengan nada yang begitu datar menyampaikan bahwa ketika Anda ragu dengan rezeki Anda, maka sama artinya Anda meragukan sang pemberi rezeki. Sementara setiap orang yang lahir di dunia ini itu sudah memiliki rezeki tersendiri. Jangankan manusia, binatang melata sekalipun itu sudah ditentukan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holy Wing tutup. Banyak yang bertanya dan berkata, bagaimana dengan nasib karyawannya, dengan rezekinya dan lain sebagainya. Saudaraku, asyaku fir rizqi asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Yakinlah, Allah memberikan hidup, pasti memberikan kehidupan. Bahkan binatang melata pun rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Semuanya rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang MTS, musyrik tanpa sadar. Siapa mereka? Orang-orang yang meragukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan teman-teman Holy Wing mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan rezeki yang halal. Amin. Inilah sebuah pesan dari para dai-dai kita terhadap sebuah fenomena sosial yang menurut saya memang telah memberikan kita semua spirit, memberikan kita semua wejangan bagaimana seharusnya kita bersikap dari setiap fenomena-fenomena sosial yang begitu rumit untuk kemudian diurai. Sebagai seorang muslim tentu harus memiliki sikap yang tegas dan jelas keberpihakan kita bahwa Islam adalah sebuah agama tuntunan yang sudah memiliki aturan-aturan main dalam kehidupan sosial ini, termasuk apa yang akan menjadi kebutuhan atau tindakan kita. Islam adalah agama yang sudah mengatur seluruh perilaku kehidupan manusia, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dijauhi, mana yang harus dihindari. Semuanya sudah sangat jelas digariskan oleh Islam itu sendiri.